Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini kita membahas materi imunohematologi dan bank darah, yang mana materi transfusi darah atau ilmu transfusi. Jadi materi kita kali ini tentang pengambilan darah donor. Sudahkah memenuhi standar? Ini adalah sebuah pertanyaan. Di channel ATLM Indonesia, mari kita simak sebagai berikut. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi koreksi bagi teman-teman yang sedang melakukan pelayanan di bagian transfusi darah atau bank darah. Pertanyaan pertama, kapan kantong darah dikeluarkan dari kemasan? Ini penting juga ya, terkait dengan kantong darah yang dikeluarkan dari kemasan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tindakan aseptik sebelum penusukan pena donor? Nah, jadi bagaimana caranya? Apakah diberikan alkohol 70% atau diberi dengan tinktur yodium ya, atau yodium. Kemudian yang ketiga, adakah upaya mengurangi kemungkinan kontaminasi darah donor? Ini pastinya sangat penting. Kita tahu yang namanya bakteri itu berada di mana saja di lingkungan, dan mudah saja bakteri tadi menyentuh atau hinggap di area penusukan, di area kantong, sehingga ini akan menjadikan sebuah kontaminasi bagi darah donor. Kemudian bertanya, volume donasi bagaimana? Nah, ini penting juga. Lalu selanjutnya, tercampur baikkah darah dan antikoagulan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat krusial karena ini terkait dengan mencegah adanya pembekuan darah. Kalau tercampur dengan baik, maka darah akan awet dan tidak mengalami kerusakan, dan pastinya tidak membeku ya, karena tercampur dengan baik, darah akan tetap baik sebagaimana mirip dengan darah yang ada di dalam sirkulasi. Nah, kemudian lagi pertanyaan selanjutnya yaitu, masih membuat simpul selang kantong darah di tempat pengambilan darah? Ini juga penting karena terkait dengan simpul. Jadi dengan menyimpul ini mungkin penting dalam hal terkait dengan kantong darah yang kita lakukan setelah selesai, misalnya setelah selesai melakukan penyadapan. Kemudian yang kedua, aseptik gunting. Nah, gunting ini biasanya gunting klem, tadi mengklem supaya terhenti ya proses masuknya darah, atau terhenti proses ke selangnya ini. Selangnya pada saat darah yang akan dilakukan misalnya crossmed dan lain-lain. Kemudian pengelompokan kantong menurut jenis produksi kantong apakah telah dilakukan? Jadi lakukanlah pengelompokan sehingga lebih mudah menyortir jenis-jenisnya. Jadi tidak repot untuk melihat atau memilah atau mencari misalnya produk PRC dibandingkan dengan whole blood. Kemudian cukupkah perhatian para donor pos donasi? Ini penting juga ya. Kemudian sudah puaskah dengan apa yang telah dilakukan saat ini? Memang dalam kegiatan ini misalnya jumlah donornya sudah berapa banyak, kemudian lagi bagaimana pelaksanaan SOP secara keseluruhan, kemudian lagi pastinya produk darah yang ditransfusikan sudah 100% memang sudah tertransfusikan atau sudah didonor dipakai, maksudnya dipakai, tidak terbuang percuma atau rusak ya, karena ada beberapa kejadian bahwa darah yang sudah disadap ternyata tidak sempat atau memang tidak ditransfusikan ke pasien, sehingga akibatnya produk darah tadi menjadi kantong darah yang memang gagal dipakai, mungkin akibatnya menjadi sebuah kantong yang rusak. Ini penting ya terkait dengan kegiatan. Nah, lanjut lagi kita pindah
ke upaya mengurangi kontaminasi darah donor. Yang pertama yaitu mengeluarkan kantong dari kemasan segera sebelum dipakai. Ini adalah jawaban-jawaban yang pertanyaan tadi di atas. Jawabannya, kemudian donor mencuci lengan sebelum pengambilan darah. Pastinya ya di lengannya ini dicuci dan diberi antiseptik ya nanti supaya mencegah bakteri datang. Nah, kemudian lagi kita masuk ke upaya mengurangi kontaminasi darah donor, yaitu petugas mencuci tangan dengan sabun antiseptik, pembersihan lengan donor dengan 2 macam cairan antiseptik. Ini juga penting ya, menggunakan alkohol dan menggunakan iodium 1% misalnya. Nah, kita pindah lagi selanjutnya yaitu upaya mengurangi kontaminasi darah donor, yaitu yang nomor 5, mengalirkan 5 sampai dengan 10 ml pertama ke tabung atau kantong sampel memakai kantong darah dengan sampel side ini. Ya, seperti ini ya. Oke, kita bisa melihat di sini. Lalu lanjutnya yaitu yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu seal atau segel kantong darah segera setelah pengambilan darah selesai di tempat pengambilan darah. Jadi di seal ya supaya tidak ada kontak antara darah tadi dengan yang udara luar. Jadi segera setelah itu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan tadi ada mengenai volume donasi. Di sini adalah maksudnya di sini caranya yaitu memadai untuk produksi komponen yang efektif. Ini efektif ya. Jadi produksi komponen ini efektif. Kemudian yang kedua, volume besar mengurangi donor exposure pada pasien. Jadi di sini penting ya mengenai volume donasi. Nah, selanjutnya terkait dengan upaya mengurangi kontaminasi lingkungan yaitu dengan tindakan aseptik gunting bekas memotong selang kantong darah waktu akan mengambil sampel darah donor. Yaitu kantong sampel tanpa sampel site di sini ya. Jadi upaya untuk mengurangi kontaminasi. Jadi pastinya penggunaan gunting yang aseptik di dalam melakukan pelayanan tersebut. Kemudian pengelompokan kantong darah untuk produksi komponen. Nah, untuk jawabannya di sini yaitu dengan cara memperbaiki kualitas input produksi. Di sini sangat penting ya terkait dengan ini. Dan yang kedua menjaga rantai dingin ya untuk pengelompokannya ini. Jadi darah terjamin dengan rantai dingin dari kulkas ke kulkas sehingga tidak mengalami terlalu lama di luar dengan kondisi suhu yang masih suhu tinggi atau suhu ruang. Kemudian kita melihat perhatian pada donor pos donasi. Bagaimana ya di sini apabila si pendonor ini setelah donasi perhatiannya pastinya yaitu suruh mereka untuk minimum istirahat ya 20 menit. Jadi istirahat dulu selama 20 menit karena keluarnya darah dari tubuh mereka sebanyak 1 kantong atau 2 kantong itu menyebabkan sirkulasi terganggu. Terjadinya setidaknya ada disparitas. Jadi beristirahat sebentar sehingga sirkulasi menjadi lebih normal. Yang kedua, diberi minuman dan makanan kecil pastinya ya supaya sebagai sumber energi untuk mempermudah proses penyebaran energi tadi ke seluruh tubuh. Kemudian beri nasihat juga ya penting di sini dan pastikan donor pergi dalam keadaan kondisinya yaitu fit. Artinya sudah kembali bugar seperti awal dia datang.
Karena di sini pastinya kehilangan darah sebanyak satu kantong pada donor itu mungkin menyebabkan sirkulasi lumayan ya agak terganggu, disparitas. Kemudian lagi nasihat bagi donor pos donasi, pastinya di sini banyak minum dalam 4 jam. Kehilangan satu kantong darah itu kurang lebih 250 sampai 350 cairan itu akan mengurangi cairan plasma dalam sirkulasi, sehingga dengan meminum maka akan terjadi penyerapan air tadi hingga menjadi hemodilusi dalam cairan tubuh, sehingga sirkulasi kembali menjadi normal. Kemudian plester bekas tusukan tetap terpasang selama 12 jam. Ini mencegah terjadinya kebocoran dan juga memastikan bahwa proses penutupan luka oleh tubuh secara alami itu berjalan lebih baik dengan adanya tertutup atau tertekan oleh plester tadi. Kemudian hindari kegiatan berat selama 24 jam. Ini adalah sebuah edukasi bagi pendonor karena sirkulasi darah masih belum normal dan belum terjadinya proses hemodilusi oleh tubuh untuk mengimbangi cairan yang keluar dengan produksi plasma yang berlebih sehingga kembali normal. Jadi kegiatan ini tidak boleh dilakukan kegiatan berat selama 24 jam. Dan bila ada keluhan diberikan saran kepada si pendonor untuk menghubungi UTD yang tempat pendonor tadi melakukan kegiatan donor atau mungkin UTD lain yang dekat dengan donor. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman standar pengambilan darah transfusi yang perlu diperhatikan pada proses donor darah di sebuah unit transfusi darah atau di UTDRS sebagaimana yang telah kita lakukan selama sehari-hari sehingga mengkoreksi pekerjaan kita agar lebih baik di kemudian hari. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.